Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aminin Channel, kita jumpa dalam program pelajaran hidup. Dan bagaimana kabar sahabat Aminin Channel dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga sahabat-sahabat semuanya berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Dan program pelajaran hidup ini merupakan program yang dipersembahkan oleh Aminin Channel untuk pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, yang akan menggali dan membahas beberapa inspirasi yang bisa kita ambil dan kita petik pelajarannya dari para nabi, dari para rasul, dari para kiai, ulama, dan tokoh-tokoh besar Islam maupun peristiwa-peristiwa dalam ruang lingkup keislaman. Satu titik temu ragam pencerahan. Bersama saya Ali Ramadan yang akan memandu program ini selama 30 menit ke depan. Dan sahabat Aminin Channel, hari ini kita akan membahas tema memaknai hijrah. Nah, untuk membahas tema ini, alhamdulillah di studio kita pada kesempatan hari ini telah hadir narasumber teristimewa, Kiai Taufik Damas, LC. Ini beliau merupakan alumnus perguruan tinggi di Al-Azhar, Kairo, Mesir, jurusan Usluhuddin, dan jam terbang beliau di sejumlah majelis taklim juga sangat aktif, dan insya Allah akan memberikan dan berdiskusi, berbincang santai dengan kita seputar tema ini. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Aminin Channel juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Baik sahabat Aminin Channel, sebenarnya apa sih ini kata hijrah ini, dan akar katanya ini dimaknai dari apa? Nah, hal ini yang akan kita gali. Tema ini tentang hijrah, bermula dari akar kata, lalu persoalan-persoalan lain atau turunan-turunannya dari hijrah. Dan ini akan saya persilahkan kepada Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya diminta untuk berbicara tentang hijrah, yang mana kita tahu kata hijrah itu sendiri secara kebahasaan maknanya itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam sejarah kita tahu bahwa hijrah merupakan peristiwa besar yang pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, terutama ketika beliau dan para sahabatnya itu melakukan hijrah ke Madinah dari Mekah. Meski demikian sebelumnya sudah ada hijrah yang lain yang jumlahnya tidak besar yang melakukan, yaitu hijrah ke Ethiopia. Dulu Nabi Muhammad itu meminta atau menyuruh para sahabatnya untuk bermigrasi dari Mekah ke Ethiopia, kemudian juga bermigrasi dari Mekah ke Madinah. Jadi meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang lebih baik. Untuk apa? Untuk ketika itu agar mereka itu bisa menjalankan dan mensiarkan ajaran Islam. Karena kondisi di Mekah ketika itu tidak menguntungkan buat kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit. Mereka dihina, dicaci maki, disiksa, sehingga perlu ada tempat baru agar mereka bisa menyelamatkan diri dan juga menyelamatkan ajaran Islam, mendakwahkan Islam dengan aman. Dan alhamdulillah ketika itu Nabi Muhammad memang sebelumnya sudah memiliki hubungan baik dengan masyarakat Madinah, sehingga ketika rombongan kaum muhajirin datang ke kota Madinah yang ketika itu namanya masih Yathrib, mereka disambut oleh orang-orang Madinah yang kemudian dikenal dengan istilah Ansor, yaitu para penolong. Jadi hijrah yang dilakukan oleh Nabi ini adalah dari sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, ditindas, dihina, menuju tempat yang menyelamatkan diri mereka. Sehingga
Islam ketika itu dapat didakwahkan dengan baik kepada masyarakat. Dan kita tahu pada akhirnya dari Madinah itulah kemudian Nabi Muhammad itu mulai membangun masyarakat Muslim, masyarakat Madinah, berhubungan juga dengan kelompok-kelompok lain, mendakwahkan Islam. Nah itu makna hijrah, jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Nah Pak Kiai, ini kalau boleh tahu, ini bagaimana situasi Mekah ketika itu yang menyebabkan Rasul dan beberapa sahabat kemudian melakukan migrasi atau hijrah ke Madinah yang kemudian disambut oleh kaum muhajirin? Bukan disambut oleh kaum muhajirin, tapi disambut oleh kaum Ansor. Kaum Ansor, yang melakukan hijrah ini disebut kaum muhajirin. Kaum muhajirin. Nah memang kondisi di Mekah ketika itu tidak nyaman. Tidak memungkinkan buat kelompok muslim yang masih kecil, masih lemah untuk menjalankan ajaran Islam secara leluasa. Sehingga mereka itu akhirnya memilih untuk meninggalkan kota Mekah. Padahal itu berat sekali kalau kita di zaman sekarang ini kan bayangkan dipaksa. Dipaksa untuk meninggalkan kampung halaman. Beda halnya kalau kita itu pergi meninggalkan kampung halaman dengan kemauan sendiri. Nah kalau mereka ketika itu karena kondisinya tidak memungkinkan, dihina, ditindas dan lain sebagainya, akhirnya Nabi dan para sahabat itu melakukan hijrah dengan kisah yang sangat dramatis kalau kita baca di dalam sejarah. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan orang-orang yang tidak mau hijrah itu bahkan dicela. Dicela dalam surah An-Nisa itu, surah An-Nisa ayat ke-97 itu dikatakan innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasaat masira. Jadi ayat ini mencela orang-orang yang tidak mau hijrah, yang akhirnya mereka itu mati dalam keadaan ditindas. Jadi malaikat berkata, kenapa kalian kok sampai mati dalam keadaan ditindas? Karena mereka kemudian tidak mau hijrah gitu loh. Kata malaikat, kenapa Anda tidak hijrah? Padahal bumi Allah itu sangat luas. Nah orang-orang yang tidak mau hijrah itu, ya orang tidak mau hijrah itu mungkin karena nggak mau meninggalkan kampung halaman, nggak mau meninggalkan sanak saudara, nggak mau meninggalkan harta bendanya, karena masih cinta sama semua itu sehingga mereka itu mati dalam keadaan ditindas, mustad'afin, ditindas. Nah oleh malaikat dicela, kenapa kalian tidak hijrah? Padahal bumi Allah ini sangat luas gitu loh. Nah ini makna hijrah. Jadi pada peristiwa itu jelas hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu dalam rangka menyelamatkan diri, menyelamatkan harga diri, dan menyelamatkan juga ajaran Islam. Gitu. Baik Pak Kiai, kalau kita berkaca kepada baginda Rasul dan sahabat muhajirin yang melakukan hijrah ketika itu, kalau tidak salah 622 tahun Masehi silam. Nah ini pelajaran dan hikmah apa yang bisa kita petik? Ya pertama bahwa kita ini sebagai umat Islam harus punya harga diri. Jangan sampai kita ditindas kemudian kita diam. Jangan sampai kita itu baik secara kolektif ataupun individual merasa betah dalam kondisi yang tidak nyaman. Merasa betah dalam kondisi yang tidak baik. Kita harus mengubah diri kita menjadi lebih baik. Itu makna hijrah. Ya, diri kita, lingkungan kita. Dan itu memang ajaran Islam. Artinya semua orang itu diajak untuk selalu memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki lingkungannya. Itu arti makna dari hijrah. Hijrah sendiri itu kalau dimaknai secara lebih bukan religius, lebih dalam itu adalah kemauan kita untuk selalu memperbaiki diri gitu. Memperbaiki diri. Jadi barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung kata Nabi Muhammad SAW. Ya Pak Kiai, berkaca kepada baginda Rasul, sebenarnya hijrah yang terberat dan paling sulit dilakukan itu seperti apa dan bagaimana caranya? Ya hijrah yang paling berat itu hijrah kita memperbaiki diri. Hari demi hari kita selalu berupaya untuk
menjadi orang yang lebih baik dari kita yang kemarin. Itulah hijrah yang paling berat. Dan itu makna hijrah yang sesungguhnya kalau dalam konteks sekarang ini. Dalam konteks dulu, dalam sejarah Nabi Muhammad hijrah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau kita mau menghidupkan semangat hijrah di zaman sekarang ini adalah kita selalu berupaya memperbaiki diri. Baik dalam aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kebudayaan dan lain sebagainya. Termasuk akhlak begitu ya? Oh ya, itu semuanya. Akhlak itu tentu hal yang sangat penting untuk menjadi orang yang lebih berakhlak gitu loh. Tentu itu. Ya baik Pak Kiai, ini sekarang kan lagi tren ya, tren ajakan atau seruan untuk berhijrah. Nah ini katanya kalau nggak berhijrah ini nggak keren. Nah ini bagaimana menurut pandangan Pak Kiai untuk bisa kita tafsirkan dan kita pahami ini sebenarnya hijrahnya esensial atau ya sekedar formalitas begitu? Ya kalau agar kita tidak salah arah begitu. Gitu. Kita ini juga sebetulnya menghargai dan sangat mengapresiasi adanya kelompok masyarakat yang mengkampanyekan semangat berhijrah. Itu artinya mereka itu menginginkan menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Cuman makna secara filosofis dari hijrah itu sendiri seharusnya dimaknai atau dipahami lebih dalam supaya kita itu tidak keliru. Artinya hijrah itu sebetulnya kan kalau dalam konteks sekarang ini kita lihat masyarakat kita dengan fenomena hijrah itu lebih tepat sebetulnya adalah orang-orang yang ingin bertaubat. Gitu. Jadi taubat makanya biasanya kelompok-kelompok itu diisi oleh ya orang-orang yang merasa dirinya tadinya penuh dosa kemudian ikut mengubah cara berpikirnya, mengubah gaya hidupnya, mengubah cara berpakaiannya. It's okay gitu. Tapi kita harus juga memahami bahwa kita harus punya guru yang baik dalam meneruskan proses kita berhijrah itu. Supaya kita itu tidak kemudian menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Menyalahkan keadaan. Karena hijrah yang sebetulnya adalah kita mengoreksi diri. Bukan menyalahkan pihak luar. Introspeksi diri. Nah dalam konteks ini itu hampir sama dengan orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu artinya adalah orang yang kemudian melihat dirinya ke dalam, mengoreksi dirinya. Dan itu sangat baik. Orang yang bertaubat itu sangat dicintai oleh Allah. Allah itu dalam sebuah hadis ditegaskan, Innallaha asyaddu farhan bitaubati abdihi. Allah itu sangat bahagia kalau ada hambanya yang bertaubat. Bahkan di hadis yang lain itu Allah ditegaskan itu, Innallaha yabsutu yadahu litaubati abdihi litaubati musiin nahar gitu loh. Jadi Allah itu membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu limusiin lail. Jadi membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa atau berbuat dosa di malam hari. Jadi hijrah dalam pengertian bertaubat itu sangat baik. Luar biasa itu. Hanya kemudian perlu adanya pembimbing atau guru yang baik supaya bisa mengarahkan apa yang dimaksud dengan hijrah yang sebenarnya. Jangan sampai hijrah itu menjadi semacam gaya hidup yang kemudian menciptakan satu komunitas yang kemudian merasa dirinya langsung lebih baik dari orang lain. Nah itu yang tidak benar. Itu maksud saya tidak benar. Tentu dalam aspek batin, aspek hati kita itu juga harus ditata. Karena di dalam Islam itu kita memang harus menjadi orang yang baik, bukan dengan menyalahkan orang lain. Menjadi orang yang baik, bukan memburuk-burukan orang lain. Kita harus benar tanpa harus menyalah-nyalahkan orang lain.